Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi bank. Yang pertama adalah pengertian bank menurut beberapa tokoh. Bank merupakan lembaga yang memberikan penawaran jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran jasa, kredit, dan fungsi-fungsi keuangan dilakukan secara profesional. Menurut Simorangkir, bank didefinisikan sebagai salah satu badan usaha yang memberikan kredit dan jasa-jasa pemberian kredit yang diberikan seperti uang giral. Menurut Dinda Wijaya, bank dibentuk untuk melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, yang juga dapat bertindak dalam menyimpan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Fungsi bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, berfungsinya sebagai intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Budi Santoso, bank juga berfungsi sebagai 1. Agen of trust, saling memberi kepercayaan baik antara penghimpun dana maupun penyalur dana. Seperti contoh bank yang menjadi penghimpun dana harus benar-benar mengelola uang dari debitur dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan uangnya tersebut, supaya sewaktu-waktu uang tersebut dapat ditarik kembali. Sementara bagi debitur, juga harus mengelola pinjaman uang yang diberikan untuk dikelola, dan harus wajib untuk mengembalikan dana pinjaman sebelum pada saat jatuh tempo. 2. Agent of Development. Bank memberikan kemudahan pada kegiatan perekonomian di sektor real dalam berinvestasi, mendistribusikan dan konsumsi kegiatan barang dan jasa. Dikarenakan keterkaitan bank dengan distribusi investasi konsumsi masih berhubungan dengan uang. 3. Agent of Service. Bank juga memberikan pelayanan berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Sehingga bank mempunyai banyak peran fungsi yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan, penyaluran, maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Jenis-jenis bank. Yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsinya yang di dalamnya adalah bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang berhak menerbitkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam sebuah negara. Oleh karena itu, hanya ada satu bank sentral dalam sebuah negara. Di Indonesia sendiri, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang memberikan berbagai macam layanan keuangan kepada seluruh kalangan masyarakat. Bank umum atau yang lebih dikenal sebagai bank komersial dan jenis bank yang banyak berdiri di Indonesia. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat umumnya sama dengan bank umum, hanya saja jumlah jasa yang ditawarkan oleh BPR lebih sedikit. BPR ini merupakan bank yang didirikan khusus untuk melayani masyarakat golongan bawah seperti bank desa, bank pasar, bank pegawai, dan lainnya. Yang kedua ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang bukti pendirian serta modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan yang didapati akan masuk ke pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Selain bank yang dimiliki oleh pemerintah pusat, ada pula bank-bank milik pemerintah provinsi. Selanjutnya ada bank milik swasta nasional. Jenis bank ini adalah bank yang seluruh atau sebagian modal serta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya juga perlu adanya pembagian. Contohnya adalah Bank Muamalat dan Bank Danamon. Selanjutnya ada bank milik asing. Bank milik asing merupakan bank dari negara lain, baik swasta maupun milik pemerintah, yang membuka cabang di suatu negara, dan kepemilikannya masih dimiliki oleh negara lain tersebut. Contoh bank tersebut adalah Hong Kong Bank dan Citibank. Selanjutnya ada bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta pihak asing. Contohnya adalah Inter-Pacific Bank dan Mitsubishi Buana Bank. Selanjutnya adalah jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama, bank devisa.
Bank devisa merupakan bank yang bisa melakukan transaksi internasional seperti mengirim uang ke negara lain. Contohnya adalah BCA dan Bank Niaga. Yang kedua ada bank non-devisa. Sebaliknya dari bank devisa, bank non-devisa merupakan bank yang tidak bisa melakukan transaksi internasional seperti Bank Nusantara. Untuk bisa melakukan transaksi internasional, bank tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang keempat ada bank berdasarkan cara menentukan harga. Ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang metode operasionalnya menggunakan metode bunga. Bank jenis ini mengumpulkan dana keuntungan dengan program-program jasa seperti tabungan, pengiriman uang, kredit, investasi, serta lainnya. Contoh adalah Bank Mandiri dan BCA. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam memperoleh keuntungan. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BCA Syariah. Peran dan wewenang bank. Yang pertama ada bank sentral, berperan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara. Contohnya rupiah di Indonesia. Wewenang berhak membuat dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perbankan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistematik. Yang kedua, ada bank umum, berperan transaksi likuiditas, pengalihan aset, dan efisiensi, atau mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Wewenang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa bank, mendukung kelancaran transaksi internasional, dan sebagai sarana investasi. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, berperan memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha, mempercepat pembangunan desa, menyediakan layanan perbankan, menyimpan dana masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman. Wewenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, untuk menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.